kita tidak tahu ciri-cirinya ya, burung-burung kita ini masih bisa bertelur apa produktif atau tidak ya, kita ya akan mengalami kerugian. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya kembali lagi berbagi informasi penting ya, tips ya seputar tentang dunia peternakan puyuh, khususnya membahas tentang burung puyuh yang masih produktif atau tidak produktif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memelihara burung puyuh ya, kita harus mengerti ciri-cirinya ya, bagaimana ciri-ciri burung puyuh yang sudah tidak bisa bertelur ya dan masih bertelur ya teman-teman. Nah, kenapa ini penting? Nah, kalau teman-teman memelihara burung puyuh ya, dia teman-teman ya, makannya kuat seperti ini ya. Burung puyuh ini makannya luar biasa teman-teman ya, kecil mungil tapi makannya luar biasa kuat ya. Nah teman-teman, sementara pakan ini mahal ya. Nah, kalau teman-teman memelihara burung puyuh seperti ini ya, kemudian kita kasih makan setiap hari ya, tetapi tidak menghasilkan ya, tidak bertelur, tentu kita rugi, karena burung puyuh petelur yang kita harapkan adalah dari telurnya teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman, khususnya bagi para pemula, kita harus mengerti untuk mengetahui ya ciri-cirinya seperti apa ya, supaya kita bisa memaksimalkan ya dari produksi telurnya teman-teman ya. Jadi kalau saya ini satu kandang ya, ini satu kandang baterai ini teman-teman ya. Jadi satu kandang baterai ini saya cek ya teman, saya cek. Nah, kalau sudah tidak ada yang kalau ada yang tidak produktif ya, tidak bertelur ya, kita ambil ya. Percuma teman ya, kalau nggak kita ambil rugi ya, karena yang diharapkan telurnya, yang diharapkan, sementara tidak bertelur. Nah teman-teman, bagaimana caranya? Kita langsung saja ya ke pembahasan kita untuk mengetahui ciri-ciri burung puyuh kita yang masih bisa bertelur dan tidak bertelur. Yang tidak bertelur tentunya kita ambil ya, mungkin kita bisa konsumsi teman ya. Nah, supaya kita nggak rugi. Baik, nah teman-teman, ini sengaja ya, ini yang saya sisihkan ini ya, ini sudah gundul-gundul ya teman. Nah, ini yang gundul ini saya sengaja saya sisihkan seperti ini karena menurut saya sudah tidak produktif teman ya, tidak produktif lagi. Nah, ternyata teman-teman, setelah saya kandangkan ya, ini ada berapa puluh ekor ya, ini ada kurang lebih sekitar 40 ekor ya. Nah, ini tetapi ternyata teman-teman, dari 40 ekor ini betina semua ya, ternyata masih ada telurnya teman-teman ya, masih ada yang bertelur. Nah, lihat teman-teman ya, nah masih ada yang bertelur, tetapi sudah nggak maksimal lagi ya, nggak maksimal lagi. Jadi ketika saya buat video ini sudah jam bertelur ya, ini jam 5 sore teman-teman, dari waktunya bertelur, dan ternyata masih ada yang bertelur ya, tetapi telurnya sudah tidak maksimal ya. Dari sekian puluh ekor yang bertelur ini baru 2 ya, baru ada 3 ya. Nah, ada 3 telur. Nah, itu teman-teman ya, baru 3. Nah, nanti akan saya ambil teman ya, saya akan ambil. Nah, ciri-cirinya teman-teman, bagaimana burung puyuh yang sudah tidak produktif lagi ya, kita lihat teman-teman ya. Nah teman-teman, ini contohnya ya. Nah, ini saya ambil 1 ekor ya. Jadi teman-teman kita lihat, nah ya, ini kita lihat teman-teman ya, kita lihat di anusnya ini teman ya, di anusnya ini ya, ini anusnya teman-teman. Nah, kalau anusnya ini sudah ini seperti ini ya. Nah, maaf ya, saya akan lihat, perlihatkan kepada teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, nah, ini kurang jelas. Nah, ini ya, kalau di anusnya ini teman ya, ini harusnya kecil ya. Nah, seperti ini ya, kecil, kemudian ya mengecil ya teman ya, harusnya mengecil, kemudian ada berwarna hitam ya, agak berwarna hitam, itu artinya sudah tidak produktif ya teman. Nah, kalau kita tekan ya, kalau ditekan seperti ini ya, ditekan, itu sudah ya nggak ada telurnya lagi ya, sudah lembek ya teman. Nah, lembek dan berwarna hitam, berarti itu burung puyuh kita sudah tidak bertelur ya. Jadi di anusnya ini, maaf ya, di duburnya ini kecil ya, mengecil, berwarna hitam, berarti itu sudah tidak produktif lagi. Nah, sementara teman-teman, ini masih ada yang bertelur ya, saya akan cek teman-teman mana yang masih bertelur. Nah, ini yang ini kecil juga ya, jadi kecil seperti ini, dia nggak bertelur lagi ya. Jadi teman-teman, itu ciri-cirinya ya. Kalau di anusnya ini ya, di duburnya ini, kalau masih terlihat besar, melebar ya, nah melebar, besar, kemudian
ditekan seperti ini ya. Nah, ditekan masih ada mengeras ya. Kalau ditekan masih mengeras itu artinya masih produktif ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, nah ini ya saya ambil 1 ekor ya. Ini teman-teman secara fisik ya memang sepertinya sudah tidak mungkin produktif ya teman-teman. Nah, seperti lihat ya. Ya, ini kecil ya. Ini tubuhnya kecil ya. Sepertinya tidak produktif ya, sudah tidak bertelur. Tapi ternyata teman-teman kalau kita cek ini masih bertelur teman-teman ya, masih bertelur. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini teman ya. Jadi anusnya teman ya. Anusnya ini masih agak melebar ya teman. Nah, ini kalau anusnya masih melebar seperti ini, dan kalau kita tekan sepertinya, kita tekan sini teman. Nah, kita tekan ini. Nah, ini teman, ini masih keras ya. Nah, di sekitarnya ada telurnya teman. Nah, ini ada telurnya ya teman. Nah, ini ada telurnya ya. Kalau ditekan seperti ini ya, sekitar sini ini kalau ditekan masih keras ya, ini keras, tapi itu ada telurnya. Artinya burung puyuh ini sekalipun kecil ya, tapi masih bisa bertelur ya, masih produktif ya teman. Nah, ini ciri-cirinya, ini masih produktif ya teman. Nah, ini karena masih mengeras ya, berarti ada telurnya. Nah, ini bisa bertelur teman ya, bisa bertelur. Nah, kemudian saya akan carikan yang sudah tidak bertelur. Ini badannya besar. Nah, ini ya, ini badannya besar tetapi sudah tidak bertelur teman-teman. Nah, ini ya, lihat sudah gundul. Nah, ini andusnya ya memang andusnya mengecil ya teman ya. Nah, mengecil, dan ini kalau ditekan ya sudah nggak ada telurnya teman ya. Dan kadang berwarna hitam ya. Di sini berwarna hitam, kemudian bisa mengecil. Itu berarti teman-teman burung puyuh kita sudah tidak produktif ya, tidak produktif. Berarti kita harus pisahkan, karena kita rugi kalau kita kasih makan nggak bisa bertelur ya. Nah, ini ciri-cirinya teman-teman ya. Ini ciri-ciri burung puyuh yang sudah tidak produktif lagi ya teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah nggak produktif lagi ya. Nah, ini teman-teman, nah ini seperti ini. Ini alusnya mengecil ya, ini ditekan nggak ada apa-apanya, kosong ya. Nah, ini sudah menghitam ya, ini warna hitam. Nah ya teman, kalau ciri-cirinya ya, kalau di sini sudah berwarna hitam ya, hitam, kemudian ini alusnya mengecil, berarti teman-teman burung puyuh ini sudah tidak produktif lagi ya. Nah, ini ciri-cirinya ya, ini sudah gundul. Nah, seperti ini ya, ini berwarna hitam ya teman-teman. Ini dan ini ada warna hitam ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ditekan nggak ada apa-apanya, kosong ya. Nah, ini kosong, itu artinya tidak ada telurnya, berarti burung puyuh ini sudah tidak produktif ya. Nah teman-teman, ini yang kedua, ini meskipun gundul ya, ini gundul teman-teman ya. Nah, ini andusnya masih melebar, dan kalau ditekan teman-teman ya, sini kalau ditekan seperti ini mengeras ya. Nah, ini mengeras ya, ini masih ada telurnya teman-teman ya. Ditekan sini ngeras ya, ini ada telurnya ya. Nah, ini berarti ada telurnya ya. Memang teman-teman ini kita harus telaten ya, harus sabar ya kalau pelihara burung puyuh seperti ini untuk mengecek ya mana yang produktif atau tidak ya. Kita harus teliti ya teman-teman. Nah, yang kedua, langkah kedua teman-teman, kita akan mengetahui. Jadi seperti ini kita pisahkan ya, kita pisahkan beberapa ekor, nanti kita cek ya dalam 1 hari. Kalau masih ada yang bertelur, berarti ada yang produktif. Nah, kalau sudah tidak bertelur, artinya semuanya yang kita pisahkan itu sudah tidak produktif lagi ya kalau nggak bertelur. Nah teman-teman ya, memang kadang kita bisa terkecoh ya, walaupun sudah gundul kecil tapi ternyata masih bisa bertelur ya. Nah, ini ada telurnya teman-teman ya, kalau ditekan seperti ini masih mengeras ya. Nah, ini mengeras berarti ada telurnya. Nah, cara mudah yaitu teman-teman yang kira-kira seperti ini ya, menurut teman-teman sudah produktif lagi, kita pisahkan dalam 1 kandang, kita cek. Nah, kalau dalam 1 hari masih ada telurnya, berarti masih ada yang produktif ya. Kita seleksi lagi teman-teman, kita seleksi lagi supaya teman-teman tidak rugi. Yang memang betul-betul nggak ada telurnya, yang memang kosong nggak bertelur, ya udah kita pisahkan ya. Oke, baik teman-teman, saya kira ini saja untuk video kali ini. Kiranya video ini bermanfaat ya buat teman-teman, supaya teman-teman bisa mengetahui dengan mudah bagaimana cara melihat ciri-ciri burung puyuh kita produktif, masih bisa bertelur atau tidak. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.